Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kajian singkat dengan tema ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan Zulhijjah. Sesungguhnya bulan Zulhijjah termasuk bulan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan bulan Zulhijjah ini sangat banyak. Di antara keistimewaan bulan Zulhijjah ini adalah pertama, bulan Zulhijjah merupakan salah satu dari bulan haram. Bulan haram ada 4, yaitu bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan bulan Rajab. Dari seorang sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW berkhutbah pada Haji Wada', dan dalam khutbah tersebut beliau bersabda, "Inna zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard." Sesungguhnya waktu itu terus berputar seperti keadaannya sewaktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yakni 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk berperang pada 4 bulan tersebut. Salasun mutawaliyat, 3 dari 4 bulan haram itu adalah bulan yang berurutan. Apa itu? Zulqa'dah, wa Zulhijjah, wal Muharram. Yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Jadi 3 dari 4 bulan haram itu dia berurutan, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Wa Rajabu Mudhar, dan yang keempat adalah bulan Rajab yang diagungkan oleh suku Mudhar. Allazi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara bulan Jumada akhir dan juga bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa zaman ini terus berputar sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dan dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Jadi bulan Zulhijjah termasuk salah satu bulan yang bulan yang haram, yaitu bulan yang diharamkan untuk berperang di dalamnya, sehingga bulan ini harus diagungkan, harus dimuliakan. Keistimewaan bulan Zulhijjah yang kedua, dia adalah bulan haram yang paling haram. Artinya berbuat dosa di bulan Zulhijjah lebih besar dosanya daripada berbuat dosa pada bulan-bulan haram yang lain. Dari seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda pada Haji Wada'. Kata Rasulullah SAW, "Ala inna ahramal ayyami yaumukum haza." Ketahuilah, sesungguhnya hari yang paling haram untuk berbuat dosa adalah hari kalian ini, yaitu hari Haji Wada'. Ala wa inna ahramasy syuhuri syahrukum haza. Dan ketahuilah oleh kalian bahwa bulan yang paling haram untuk melakukan dosa adalah bulan kalian ini, yakni bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan haram, dan keharaman untuk melakukan di dalam bulan tersebut adalah yang paling haram, sehingga seseorang benar-benar menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut, seperti melakukan kesyirikan, pembunuhan, dan sebagainya. Kemudian keistimewaan yang ketiga bulan Zulhijjah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan juga 3 hari tasyrik berikutnya. Allah Subhanahu wa taala jika ia bersumpah dengan sesuatu menunjukkan bahwa apa yang dijadikan oleh Allah sebagai objek sumpah tersebut itu adalah sesuatu yang muazzam, sesuatu yang diagungkan dan patut untuk kita renungkan, patut untuk kita pikirkan dan untuk kita cerna dengan pikiran kita. Ada apa di balik sumpah Allah SWT dengan sesuatu tersebut, sehingga kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak dari apa yang Allah jadikan sebagai objek sumpahnya. Jadi Allah SWT bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Allah berfirman, "Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watri." Demi waktu subuh, al-fajar, demi waktu subuh. Wa layalin ashrin, demi malam yang 10. Menurut penafsiran Ibnu Abbas, malam yang 10 ini, dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir, malam yang 10 itu maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi Allah SWT bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, menunjukkan bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, al-ashrul uwal min Zulhijjah, 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah, menunjukkan dia adalah bulan yang mulia, bulan yang agung.
Ya. Adapun terkait dengan wasyaf'i wal watri, demi yang genap dan demi yang ganjil, ada ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan asy-syaf'i, demi yang wasyaf'i, demi yang genap, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah, hari Idul Adha. Dan wal watri, ada yang menafsirkannya bahwa yang dimaksud dengan wal watri itu adalah demi yang genap, demi yang ganjil, maksudnya adalah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi wasyaf'i, kata sebagian ulama, maksudnya adalah tanggal 10 Zulhijjah, hari Idul Adha. Sedangkan wal watri, demi yang ganjil, maksudnya adalah tanggal 9 Zulhijjah. Intinya Allah SWT bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kemudian Allah bersumpah dengan yang genap, Allah bersumpah dengan yang ganjil, menunjukkan bahwa hari-hari ini ya patut untuk kita agungkan, kita muliakan dan kita hormati dengan tidak melakukan maksiat di dalamnya dan melakukan berbagai macam amal-amal soleh yang dianjurkan oleh di agama kita, Islam. Ada lagi ulama yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan wasyaf'i, demi yang genap, maksudnya adalah tanggal 11 dan 12 bulan Zulhijjah. Ya, tanggal 11 dan 12 bulan Zulhijjah, 2 hari. Ini merupakan penafsiran sebagian ulama terhadap kata wasyaf'i, demi yang genap. Adapun wal watri, demi yang ganjil, sebagian ulama menafsirkan bahwa maksudnya adalah tanggal 13 bulan Zulhijjah, yakni hari tasyrik terakhir. Jadi Allah SWT bersumpah dengan waktu subuh, dengan fajar. Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah bersumpah dengan demi yang genap, sesuai dengan penafsiran ulama 10 hari tanggal 10 bulan Zulhijjah, atau bersumpah dengan yang ganjil, yaitu tanggal 9 bulan Zulhijjah, hari Arafah. Nah, ini menunjukkan bahwa bulan ini bulan yang agung yang harus kita muliakan. Kemudian keistimewaan yang keempat bulan Zulhijjah ini, ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari di dunia yang paling utama, hari-hari utama di dunia ini. Sebagaimana seorang sahabat yang bernama Jabir ibn Abdullah, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afdalu ayyamid dunya al-ashru, yakni ashra Zulhijjah. Bahwa hari dunia yang paling utama adalah 10. Maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu merupakan hari yang sangat utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melakukan dosa pada hari yang utama, maka dosanya lebih berat daripada melakukan dosa pada hari-hari yang bukan hari utama. Lalu ketika Rasulullah mengatakan bahwa hari yang terbaik, hari yang paling utama dari dunia ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, maka ada seseorang sahabat yang bertanya. Kata sahabat tersebut, bagaimana dengan hari-hari yang seseorang pergunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Apakah hari-hari berjihad itu sama dengan hari 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Wala mislahunna fi sabilillah. Ya, hari-hari jihad di jalan Allah SWT itu tidak sama dengan hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Kemudian kata Rasulullah, illa rajulun affara wajhahu bitturab, kecuali seseorang yang berjihad di jalan Allah SWT dan dia meninggal, dia syahid. Nah, kalau seseorang berjihad di jalan Allah dan dia syahid, maka ya pahala dia sama dengan pahala orang yang beribadah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Keistimewaan yang lain dari bulan Zulhijjah ini, ya, pada bulan Zulhijjah ini ada hari Arafah pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, dan hari Arafah ini adalah hari yang disaksikan, hari yang disaksikan. Allah SWT berfirman, wa syahidin wa mashhud, dan demi hari yang menyaksikan dan demi hari yang disaksikan. Jadi Allah berfirman dengan demi hari yang menyaksikan dan demi hari yang disaksikan. Apa penafsiran ulama tentang hari yang menyaksikan dan hari yang disaksikan? Ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, al-yaumul mau'ud yaumul qiyamah, hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Wal yaumul mashhud yaumu arafah, dan hari yang disaksikan adalah hari Arafah, hari yang disaksikan. Begitu banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berwukuf di Arafah, memanjatkan segala macam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hari yang disaksikan.
Allah SWT menyaksikan hambanya dan membanggakan hambanya di hadapan para malaikatnya. Kemudian kata Rasulullah, wasyahidu yaumul jumu'ah, dan hari yang menyaksikan, yakni menurut Rasulullah SAW itu adalah hari Jumat. Jadi hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, ya, itu merupakan hari yang istimewa di saat kaum muslimin wukuf di Arafah, dan itu adalah hari yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala begitu banyak dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, dan hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Kemudian selanjutnya, ya, bulan Zulhijjah ini, ya, merupakan bulan disempurnakannya agama Islam. Merupakan bulan disempurnakannya agama Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada, ya, sisi kehidupan manusia yang tidak diatur oleh Islam, dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar, masalah pribadi sampai masalah, ya, bernegara, bermasyarakat, masalah sosial, masalah politik, masalah dunia, masalah akhirat, masalah apa saja ada, ya, aturannya, ada sistemnya dalam Islam yang kalau diikuti maka orang Islam ini akan berbahagia kehidupannya di dunia dan di akhirat. Dia tidak perlu mencari model-model yang lain, contoh-contoh yang lain dari berbagai macam pemikiran-pemikiran, dari berbagai macam konsep. Semuanya sudah ada dalam Islam, ya. Nah, Islam ini disempurnakan oleh Allah SWT pada bulan Zulhijjah. Ada seorang Yahudi yang bertanya kepada, atau yang berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata dia, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab kalian, yakni dalam Al-Qur'anul Karim. Seandainya, kata Yahudi tersebut, ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka hari turun ayat tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya, ya, karena saking hebatnya apa yang Allah turunkan pada hari tersebut. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, ayat apakah yang engkau maksud wahai Yahudi? Apa kata Yahudi tersebut? Yaitu ayat dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini, yakni pada hari Arafah, pada saat haji wada, ya, akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini Allah SWT mengingatkan kepada kita semua bahwa Allah SWT telah menyempurnakan agama Islam ini untuk kita. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama bagimu. Nah, ini, ya, ayat menyatakan bahwa Allah telah menyempurnakan agama ini. Ya, tidak ada sisi yang terlewat begitu saja dalam agama ini, semua ada aturannya. Coba kita perhatikan sunnah Rasulullah SAW menyangkut berbagai macam sisi kehidupan yang manusia, yang kalau seorang muslim mengerjakannya maka dia akan selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah zikir-zikir Rasulullah SAW, ada semuanya. Apapun yang beliau mau lakukan ada zikirnya. Sebelum melakukan sesuatu, sesudah melakukan sesuatu, melakukan apa saja ada zikirnya, ada doanya. Mau melakukan apa saja ada aturannya, ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah kebanggaan bagi kita sebagai seorang Islam. Berbeda dengan agama yang lain, cuma mengatur hubungan, ya, antara manusia dengan Tuhannya, dan itu tidak berdasarkan kepada wahyu dari Allah SWT. Ya, lebihnya diatur oleh manusia sendiri, tapi Islam tidak, semuanya lengkap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Umar mendengar keterangan Yahudi tersebut? Kata beliau, qad arafna zalikal yaum, kami mengetahui hari tersebut, hari di mana Allah menurunkan ayat ini kami mengetahui. Wal makan allazi nazalat fihi ala Nabi SAW, kami juga tahu tempat turunnya ayat tersebut kepada Nabi SAW. Wa huwa qa'imun bi Arafah, ayat tersebut turun ketika Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah, yauma jumu'ah, dan pada hari Jumat. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah, ya, tempat yang mulia, dalam keadaan yang mulia, sedang wukuf, sedang berdoa kepada Allah SWT, dan pada hari yang mulia yauma jumu'ah, yaitu pada hari Jumat. Jadi di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwasanya agama kita, agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Kemudian keistimewaan selanjutnya bulan Zulhijjah, dia merupakan bulan pembebasan dari neraka. Bulan pembebasan dari neraka. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari pun dari hari-hari dunia ini di mana hari tersebut banyak sekali hamba-hamba yang Allah merdekakan, melebihi hamba yang Allah merdekakan pada hari Arafah. Ya.
Wa innahu la yadnu, dan sesungguhnya Allah SWT mendekat. Summa yubahi bihimul malaika, kemudian Allah banggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Fayaqulu ma arada haula, lalu Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka semua. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah begitu banyak hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah kita salah satu di antara hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya begitu banyak orang masuk penjara, kemudian datang pengumuman ya bahwa ada orang-orang yang akan dibebaskan dari penjara, tentu orang yang di penjara semuanya berharap namanya tercatat di antara orang-orang yang dibebaskan dari penjara. Ini penjara dunia, apalagi penjaranya berupa neraka. Maka kita harus ya berusaha agar kita termasuk di antara hamba yang Allah merdekakan kita dari neraka. Kalau Allah merdekakan dari neraka, berarti Allah masukkan ke dalam surga. Tentunya dengan melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Rasulullah mengatakan tidak ada hari di mana ya Allah SWT lebih banyak merdekakan hambanya dari neraka melebihi hari Arafah ini, tanggal 9 bulan Zulhijjah. Dan Allah membanggakan hamba-hambanya yang dimerdekakan tersebut di hadapan para malaikatnya. Kemudian ya pada bulan Zulhijjah ini terkumpul 5 hari raya. Terkumpul 5 hari raya. Yaitu hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, kemudian Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan 3 hari Tasyriq. Jadi di bulan Zulhijjah ini terkumpul 5 hari raya, yaitu hari Arafah, hari besar, kemudian Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan 3 hari Tasyriq, dan semuanya adalah hari raya. Ini hanya ada pada bulan Zulhijjah. Dari seorang sahabat yang mulia, Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, Yaumu Arafah, hari Arafah, wa Yaumun Nahri, dan hari penyembelihan, yakni Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah, wa Ayyamut Tasyriq, dan juga hari-hari Tasyriq, Iduna Ahlul Islam, merupakan Iduna, hari raya kami, Ahlul Islam, orang-orang yang memeluk agama Islam. Wa hiya ayyamu aklin wa syurbin, dan ia merupakan hari-hari ya, makan dan minum, hari-hari berbahagia. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hari raya di bulan Zulhijjah ini ada 5, yaitu hari Arafah tanggal 9, kemudian hari Idul Adha tanggal 10 bulan Zulhijjah, dan 3 hari Tasyriq. Kata Rasulullah, itu adalah hari kami, hari raya kami sebagai umat Islam, dan itu adalah hari berbahagia, hari makan, hari minum. Maka pada 5 hari ini tidak boleh orang mengerjakan puasa, ya, karena itu adalah hari untuk makan, untuk minum, dan untuk bersukacita, bersenang-senang, ya. Kemudian selanjutnya pada bulan Zulhijjah ini tidak berkurang pahalanya. Kata Rasulullah SAW dari Abu Bakrah, kata Rasulullah SAW, syahrani la yanqusani, syahra Id, Ramadan wa Zulhijjah. Ada 2 bulan yang tidak berkurang pahala amalannya, sekalipun jumlah harinya berkurang, yaitu 2 bulan hari raya, Ramadan dan Zulhijjah. Jadi kata Rasulullah SAW, ada 2 bulan di mana pahala pada 2 bulan tersebut tidak berkurang, yaitu bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah. Terkadang jumlah bulan tidak selalu 30. Terkadang ada yang 29, ya. Dengan jumlah bulan 29, apakah pahala seorang hamba berkurang 1 hari? Tidak, kata Rasulullah SAW. Meskipun ia di bulan Ramadan atau bulan Zulhijjah jumlahnya 29 hari, misalnya tidak 30, pahala yang dilakukan oleh seorang hamba pada 2 bulan tersebut, bulan Ramadan dan bulan Zulhijjah, dia tidak berkurang di sisi Allah SWT. Allah catat sebagai pahala yang sempurna. Oleh sebab itu, kita ya mesti berlomba-lomba meningkatkan semangat, gairah untuk melaksanakan berbagai macam ibadah pada bulan Zulhijjah ini. Kemudian yang terakhir, keistimewaan bulan Zulhijjah yang terakhir, pada bulan Zulhijjah ini terkumpul berbagai macam ibadah-ibadah yang utama. Oleh sebab itu dia menjadi bulan yang istimewa. Seperti dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, kata beliau, wallazi yazharu anna as-sababa fi imtiyazi ashri Zulhijjah limakani ijtima'i ummahatil ibadati fihi wa hiya salatu was-siyam was-sadaqatu wal-hajju wa la yata'atta zalika fi ghairihi. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, yang nyata, yang jelas, yang nampak bahwa sebab keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini karena terkumpulnya berbagai macam ibadah utama pada bulan Zulhijjah ini. Jadi sebab kenapa bulan Zulhijjah dia istimewa? Karena banyak ibadah-ibadah yang terkumpul pada bulan Zulhijjah ini. Ya, apa saja ibadahnya? Wahiyas salat, yaitu ibadah salat.
Wasiyamu, dianjurkan untuk mengerjakan salat ya. Wasiyamu, dan juga berpuasa. Wassadaqatu, memberikan sedekah. Wal hajju, dan berhaji, dan tidak ada haji kecuali pada bulan Zulhijjah. Wala yata'atta zalika fi ghairihi, dan itu tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Jadi bulan Zulhijjah dia menjadi istimewa karena ada ibadah-ibadah yang utama seperti salat, sedekah, berhaji, berpuasa, semuanya terkumpul untuk dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Oleh sebab itu dia menjadi bulan yang istimewa. Kemudian amalan apa yang hendaknya ya kita kerjakan pada bulan Zulhijjah ini? Kita harus manfaatkan waktu ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Ingat bahwa umat Islam ini umurnya singkat, tetapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT jika umat Islam ini mengerjakan ibadah ya, terutama pada waktu-waktu yang istimewa seperti pada bulan Zulhijjah ini, terutama pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Apa ibadah yang ditekankan untuk kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Yang pertama adalah ya, mempergunakan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini untuk banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur, memberikan kita kesempatan, kesehatan. Itu artinya Allah SWT masih memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh. Maka itu harus disyukuri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk kepada ini, yakni kepada surga. Dan sesungguhnya kami tidak akan mendapatkan petunjuk seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kami. Jadi hendaklah kita sesering mungkin memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan kita kesempatan untuk beribadah ya pada bulan yang utama ini. Jangan dilewatkan begitu saja, karena kalau sudah lewat belum tentu pada Zulhijjah berikutnya kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang meninggal sebelum datang ya tahun yang berikutnya. Sebab ya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai kesempatan kepada kita. Ini kesempatan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai kita membawa bekal yang sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Datanglah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa bekal kebaikan, dengan membawa bekal ibadah yang banyak. Kemudian amalan lain yang harus kita atau yang hendaknya kita kerjakan di bulan Zulhijjah ini, yaitu memuliakan bulan Zulhijjah ini dengan tidak berbuat kezaliman, dengan tidak melakukan aniaya, dengan tidak membuat sesuatu yang merupakan maksiat, dosa di hadapan Allah SWT. Terutama adalah melakukan kesyirikan. Jangan sampai seorang muslim melakukan kesyirikan ya di bulan Zulhijjah ini. Dan di bulan-bulan lain tentu diharamkan juga, tetapi di bulan Zulhijjah ini dia lebih diharamkan lagi. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah SWT ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah SWT. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Zalikat dinul qayyim. Itulah petunjuk agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jadi Allah SWT mengatakan bahwa jumlah bulan itu di sisi Allah SWT adalah 12 bulan. Itu adalah satu ketetapan yang Allah telah tetapkan ketika Ia menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Nah, di bulan haram ini tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melakukan kesyirikan misalnya, menganiaya, menindas dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Kalau dilakukan maka dosanya lebih besar daripada melakukan maksiat dan pelanggaran pada bulan-bulan yang lain. Kemudian pada bulan Zulhijjah ini hendaklah kita memperbanyak amal ibadah. Seperti misalnya kita memperbanyak usaha kita untuk menyebarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, melakukan silatul arham, menyambung silaturahim dengan keluarga kita, memperbanyak sedekah kalau kita mampu, ada sesuatu yang kita ingin sedekahkan, perbanyaklah sedekah pada bulan Zulhijjah ini. Kemudian juga hendaklah kita menghadirkan niat yang baik, ya, niat lillahi ta'ala dalam setiap aktivitas, dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Karena amal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dia lebih besar pahalanya daripada amal soleh pada hari-hari yang lain.
Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari di mana amal saleh yang dilakukan oleh seseorang pada saat itu lebih dicintai oleh Allah SWT daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak ada hari di mana amal saleh dilakukan pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah SWT daripada amal saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka hendaklah kita benar-benar ya memaksa diri kita untuk melakukan berbagai macam ibadah, melakukan berbagai macam ketaatan, melakukan berbagai macam perbuatan ma'ruf pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Jangan dibiarkan lewat begitu saja, ya. Lalu ketika Rasulullah menyebutkan hadis tersebut, ada seorang sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah jihad fi sabilillah tidak lebih utama daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Kata Rasulullah SAW, "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad pun tidak sama pahalanya dengan pahala amal soleh dilakukan seseorang di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika syai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad, membawa hartanya, membawa dirinya untuk berjihad, dan dia meninggal di medan perang, tidak kembali lagi ke rumahnya. Kalau orang berjihad jalan Allah, membawa seluruh hartanya, membawa dirinya ya untuk berjihad jalan Allah SWT, dia korbankan hartanya, dia korbankan dirinya untuk berjihad jalan Allah SWT, dan dia gugur sebagai syahid di jalan Allah SWT, maka pahalanya itu sebanding dengan pahala amal ibadah yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian amal yang selanjutnya yang hendaknya dikerjakan pada bulan Zulhijjah ini, yakni mengerjakan ibadah haji. Allah SWT berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan merupakan suatu hak Allah atas manusia, yaitu mengerjakan ibadah ke Baitullah bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan ke sana. Dan barang siapa yang kafir mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari alam semesta ini. Jadi ada suatu hak Allah bagi manusia, yaitu mengerjakan haji ke Baitullah. Tapi tidak semua orang diwajibkan. Hanya orang yang punya kesanggupan, ya, kesehatan, mempunyai harta yang cukup untuk dirinya sebagai bekal untuk biaya haji, dan juga untuk ya nafkah keluarganya selama ditinggalkan, aman dalam perjalanan, maka dia ada mahramnya. Kalau bagi perempuan, maka dia telah Allah wajibkan untuk mengerjakan ibadah haji. Dan itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas manusia, ya. Yang kalau manusia tunaikan, manfaatnya bukan bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi bagi manusia. Pahalanya kembali kepada manusia. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u ilal jannah." Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kemudian pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, maka hendaklah kita memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Allah perintahkan kepada kita semua untuk banyak berzikir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Harus berbeda dengan hari-hari yang lain. Kalau di hari yang lain mungkin kita lengah, mungkin kita lalai, maka di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ya kita harus berusaha untuk mengisinya dengan berbagai ibadah termasuk zikir. Orang ya pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, mereka bersungguh-sungguh melakukan ibadah, ya, berzikir, mengerjakan salat, ya, berpuasa dan sebagainya. Kenapa pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah tidak kita melakukan hal yang sama? Padahal dia juga istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, ayyam ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Atas apa Allah perintahkan kita berzikir? Atas rezeki yang Allah SWT telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Ya, menurut penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ayyam ma'lumat wa yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, kata Ibnu Abbas ayyamin ma'lumat yaitu hari-hari yang telah ditentukan, maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibnu Abbas adalah mufassir terkemuka dari kalangan sahabat ridwanullah ta'ala alaihim. Beliau menafsirkan bahwa ayyam ma'lumat yang terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 28 ini maksudnya adalah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, "Wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat."
dan sebutlah oleh kalian nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah berbilang. Menurut penafsiran sebagian ulama, maksud hari yang telah berbilang itu adalah tanggal 11, 12 dan 13 bulan Zulhijjah, yakni pada hari-hari tasyrik. Ini adalah hari untuk mengingat Allah SWT. Tadi Rasulullah SAW berikan kita ya keringanan untuk makan, untuk minum, untuk bersukacita pada hari-hari tasyrik. Tapi jangan lupa, bukan hanya untuk bersenang-senang, untuk makan, lupa mengingat Allah SWT. Tidak. Ya, Allah ingatkan kita, ingatlah Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang berbilang, ya. Apa maksud mengingat Allah SWT? Yaitu kita memperbanyak zikir, memperbanyak mengucapkan takbir, ya Allahu Akbar, memperbanyak mengucapkan tasbih subhanallah, memperbanyak ucapan tahmid alhamdulillah, memperbanyak ucapan talbiyah dan sebagainya, ya. Dianjurkan, ya, jangan sampai ucapan kita ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sama dengan hari-hari yang lain, tidak ada takbir, tidak ada tahmid, tidak ada tahlil, ya. Hendaknya lafaz kita pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini berganti menjadi lafaz-lafaz yang baik, menjadi kalimat-kalimat zikir yang keluar dari lisan kita. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hazil ayyamul 'ashr." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah, lebih dicintai di sisi Allah SWT melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian kata beliau, "Fa aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Perbanyaklah oleh kalian pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini, perbanyak apa? Tahlil, la ilaha illallah, wat takbir, Allahu akbar, wat tahmid, dan juga mengucapkan alhamdulillah. Kalimat-kalimat ini sangat mudah di lisan kita untuk kita ucapkan. Pergunakan waktu-waktu kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini, ya. Kemudian selanjutnya, ya, pada bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan juga untuk mengerjakan puasa. Ya, disunahkan bagi kita untuk berpuasa, utamanya 8 hari pertama bulan Zulhijjah, dan lebih ditekankan lagi pada tanggal 9 bulan Zulhijjah saat jemaah haji sedang wukuf di Arafah. Jadi kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di 8 hari pertama bulan Zulhijjah, dan sangat ditekankan pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, ya, "Siyamu yaumi Arafah," berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, "ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Kata beliau, berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, saya berharap kepada Allah SWT untuk Allah jadikan sebagai penebus dosa setahun yang lalu dan sebagai penebus dosa setahun berikutnya. Jadi Rasulullah SAW ya menganjurkan kepada kita untuk berpuasa pada hari Arafah. Oleh sebab itu, kalau kita sanggup berpuasa, maka hendaklah kita kerjakan, ya, pada 9 hari pertama bulan Zulhijjah, ya, apalagi pada tanggal 9 bulan Zulhijjah. Jangan dibiarkan lewat begitu saja. Usahakan untuk berpuasa. Kemudian pada hari Arafah hendaklah kita memperbanyak doa, ya, memperbanyak doa. Rasulullah SAW bersabda, doa yang paling baik adalah doa hari Arafah, ya, dan doa yang paling baik yang diucapkan oleh nabi-nabi terdahulu dan diucapkan olehku, kata Rasulullah SAW, adalah doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah doa terbaik yang hendaknya diucapkan oleh seseorang pada hari Arafah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Dialah Allah yang Maha Esa. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, bagi Allah lah segala kerajaan dan bagi Allah lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Hendaklah kita yang memperbanyak ucapan doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian pada bulan Zulhijjah ini kita diperintahkan untuk mengerjakan salat Idul Adha, kemudian berkurban setelahnya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya, salatlah engkau karena Rabb engkau dan berkurbanlah. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan perintah salatlah engkau, maksudnya adalah salatlah engkau, yakni salat Idul Adha. Dan wanhar, berkurbanlah, yakni sembelihlah hewan kurban engkau setelah melaksanakan salat Id. Jadi Allah SWT memerintahkan kita untuk mengerjakan salat Idul Adha, dan juga memerintahkan kita untuk
berkurban setelah melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian disunahkan bagi kita untuk bersukacita, untuk bergembira dengan datangnya hari raya Idul Adha ini. Ya, karena dia merupakan hari raya. Hendaklah kita ya bersukacita dengan kedatangannya, mengisinya dengan ibadah dan tidak mengisinya dengan maksiat. Rasulullah SAW bersabda, ya, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, di saat itu penduduk Madinah memiliki 2 hari raya. Mereka bersenang-senang, bersukacita pada 2 hari raya tersebut. Mereka bermain-main. Lalu Rasulullah SAW bertanya, ya, 2 hari ini hari apa bagi kalian? Mereka mengatakan ini hari kami bersenang-senang, ya, kami bersukacita. Kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mengganti hari raya kalian tersebut, 2 hari raya kalian tersebut dengan hari yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya penyembelihan. Kata Rasulullah, qadimtu alaikum, saya datang kepada kalian, walakum yaumani tal'abuna fihima, sedangkan kalian memiliki 2 hari di mana kalian bermain-main pada 2 hari tersebut. Innallaha azza wa jalla abdalakum bihima khairan minhuma, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mengganti 2 hari permainan kalian tersebut dengan 2 hari yang lebih baik bagi kalian. Apa itu? Yaumal fitri wa yauman nahar, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Kemudian yang terakhir adalah diharamkan berpuasa pada hari raya dan juga pada hari-hari tasyrik. Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW naha an siyami yaumain. Rasulullah SAW melarang melakukan puasa pada 2 hari, yaitu yaumil adha wa yaumil fitri, yaitu pada hari raya Idul Adha dan juga pada hari raya Idul Fitri. Ya, nah ini beberapa amal yang bisa kita lakukan pada bulan Zulhijjah, hendaklah kita pergunakan. Siapa yang mengetahui bahwa kita akan hidup pada bulan Zulhijjah yang berikutnya, sekarang waktunya untuk kita beribadah, jangan dibiarkan lewat begitu saja. Manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Memang tidak wajib, tapi ya kita sebagai seorang muslim tidak hanya mengerjakan ibadah yang wajib, tapi juga ibadah-ibadah yang sunnah. Dan di antara faedah ibadah yang sunnah itu adalah jika ada kekurangan-kekurangan dalam ibadah-ibadah wajib, maka bisa dilengkapi dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kemampuan dan kesanggupan untuk mengerjakan ibadah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini dan juga pada hari-hari bulan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.